Ah, Oh tidak. Ada sesuatu yang terjadi di laut. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Zonglun? Tidak, ayah. Aku akan pergi duluan. lanjutkan menghancurkan kapal dan orang-orang. Tunggu Linmu yang muncul. Ya, Montak Niang, tunggu. Yegong, kamu mau kemana? Yegong, kamu sudah menyakiti banyak orang. Kamu melumpuhkan kaki saudara iparku. Aku akan menagih hutang ini darimu. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku tidak bisa membiarkanmu. Ada bencana di laut. Aku akan menyelamatkan orang. Hari ini aku akan membiarkanmu. Meng hei. Meng Niang, aku tidak bisa membiarkanmu pergi menyelamatkan orang. Jika kamu berani menghalangiku menyelamatkan orang, Kamu tidak bisa pergi menyelamatkan orang hari ini, bagaimanapun caranya. Apa? kenapa? Karena kamu akan berada dalam bahaya hari ini. Setiap kali aku menyelamatkan orang, itu berbahaya. Kapan aku pernah takut bahaya? Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kamu akan mati. Bahkan jika aku mati, aku akan pergi. Monster air akan begitu baik. Kamu ingin menahanku. Kamu ingin menyakiti lebih banyak orang, kan? Aku akan menahanmu. Aku tidak ingin kamu mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Percayalah padaku sekali saja. Meng Niang, kamu akan menyesal. Hei, aku adalah Sirena. Semua orang tahu betapa buruknya aku. Tapi aku tidak selalu buruk. Wansu, para prajurit. Mereka terus berteriak. Nona Lin, selamatkan kami. Nona Lin sangat pintar. Kenapa dia tidak datang menyelamatkan kami sekarang? Tuan, hati-hati. Nona Lin sudah datang, lihat. Ya.
Terima kasih, Nona Lin. Tuan Su, ini monster laut yang membuat masalah. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu pimpin pasukan untuk meninggalkan pantai iblis. Kijar. Hari ini adalah hari kematianmu, penyihir. Pertarungan yang besar. Sungguh melelahkan. Kamu sudah mencoba membunuhku beberapa kali. Apakah berhasil? Aku membawa begitu banyak roh air hari ini. Aku lihat kamu bisa lari kemana. Kamu sudah lama membuat masalah di laut, mengganggu nelayan, dan membunuh orang tak bersalah. Aku masih harus menyelesaikan urusan denganmu. Apa yang masih kamu lakukan? Pergi. Bayi ularku mati. Sampah itu menghancurkan ular berhargaku yang sudah bersamaku. Aku ingin membalas dendam padanya. Kamu baik-baik saja. Lari. Hahaha ya.
Bodhisattva memanggilku dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Daxian, Montag niang mengalami kecelakaan. Akhirnya terbebas dari ancaman terbesar dan pulang. Ah, tidak apa-apa, lari. Ah. Montag niang, Montag niang. Bodhisattva. Meridiannya rusak. Dan sudah meninggal. Ameba. Bagus, bagus. Bodhisattva. Dia adalah dewa laut rakyat yang kita bina bersama. Sayang dia meninggal seperti ini. Bodhisattva, tolong bantu aku. Mari kita bersama-sama membaca mantra untuk menyegel jiwanya. Untuk mencegah Jenderal Yin dari dunia bawah mengambil jiwanya. Jika tidak, meskipun dia menjadi dewa, dia akan kehilangan semua ingatannya sebelumnya. Dunia manusia membutuhkan dewa laut seperti ini. Dewa laut perlu mengambil tugas penting. Dia juga membutuhkan ingatan manusianya. Aku akan segera pergi ke istana Ling Xiao untuk memperjuangkan status dewa. Tolong beritahu keluarga Lin untuk tidak menguburkannya. Tunggu pesan dari Xiao Xian. Jangan khawatir, Dewa Agung. Oh, kenapa Ajie belum kembali? Ada banyak kapal dan prajurit. Pasti butuh banyak waktu. Dia tidak akan kembali secepat ini. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya. Kecelakaan? Siapa yang akan mengalami kecelakaan? Bukankah aku kembali dengan selamat? Lihat, aku menangkap banyak ikan. Cukup untuk beberapa hari. Hei, benar-benar banyak. Cepat bersihkan. Oak, Eo. Tidak, Bibi Moniang terluka. Tidak, Bibi Moniang terluka. Apa? Paman kedua Ling, keluarlah dan lihat. Ayah kedua Ling, keluarlah dan lihat. Tidak, ayah kedua keluarga Ling.
Bibi Montagne yang terluka. Apa Montagne yang terluka? Bibi Moniang terluka oleh setan dan monster. Yolun, ayo pergi. Pergi. Mu Niang ada di gunung di depan. Muniang. Di mana Muniang? Di mana Muniang? Dia tadi ada di sini. Di mana dia? Kakak Muniang. Dia di atas sana. Dia di atas sana, kakak. Muniang. Kakak. Mu Niang. Di mana kamu terluka? Muniang. Kita terlambat selangkah. Muniang sudah tiada. Muniang. Kakak. Jangan menakutiku. Kamu memiliki kekuatan magis yang sangat tinggi. Kamu tidak akan baik-baik saja. Apa kamu tertidur? Ajian. Penggan. Kakak, siapa yang melakukan ini padamu? Apa yang terjadi? Nak, ini orang baik. Serga. Hukum surga tidak adil. Laporkan kepada Kaisar Giok dan Permaisuri. Aku ada hal penting untuk dilaporkan. Dewa telanjang kaki. Ada apa? Pai Kerala. Kaisar Giok dan Ibu Permaisuri, aku pernah menyarankan Untuk mengangkat Dewa Laut di dunia manusia. Tetapi ditentang oleh 4 Raja Naga Laut. tetapi gagal. Aku ingat ini. Kemudian, aku mendapat instruksi dari Ratu Ibu. Memutuskan untuk melatih Dewa Laut tanpa gelar dari rakyat. Dan dengan bantuan Bodhisattva Guanyin, Lin Yuan, seorang nelayan dari Meizhou, dan putrinya. Aku juga tahu bahwa Gadis ini diberi nama Moniang setelah lahir. Dia tercerahkan oleh peri dan Bodhisattva Guanyin. Dia baik dan berbudi luhur. Berani dan berpengetahuan. Dan menyebarkan cinta secara luas. Sayangnya, baru-baru ini, ketika dia menyelamatkan orang, dia dibunuh oleh kejahatan di Laut Timur. Yu Di Xiaolong. Aku memohon Kaisar Giok untuk menghukum Dewa Telanjang Kaki. Sama seperti kejahatan Ao Guang di Laut Timur. Laut Timurmu adalah tempat kotor dan korup. Monster air dan setan laut merajalela. Banyak kapal karam disebabkan oleh roh jahat ini. Apa aku salah? Kamu, Raja Naga, lalai. Jika Kaisar Giok ingin menghukum, dia harus menghukummu dulu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ayah, mari kita taruh kakak di tempat tidur. Tidak. Biarkan dia duduk di sini. Dan dia juga bisa mendengar obrolan kita. Nanti,
kita akan menghias rumah dengan baik. Mereka yang pernah diselamatkan oleh Moniang. Dan mereka yang mengaguminya akan datang untuk melihatnya. Datang untuk berduka atas kepergiannya. Ayah. Tapi Moniang sudah tiada. Berapa lama dia bisa melakukan ini? Lakukan selama kamu bisa. Ayah, kakak ipar, lihat. Ibuku meninggal dengan tidak beruntung. Kamu harus menikah. Kamu harus berduka dan menerimanya. Dia memiliki kekuatan supernatural, dan tubuhnya tidak membusuk. Bagaimana menempatkannya? Tunggu petunjuk dewa. Guanyin. Guanin. Menunggu wahyu ilahi. Itu ditinggalkan oleh Bodhisattva Guanyin. Jadi, kematian Meng Niang telah mengganggu para dewa di surga. Ya. Ibuku dilahirkan oleh Guanyin. Dan kematiannya dikendalikan oleh Guanyin. Meng Niang. Sepertinya kamu tidak menyesal dalam kematian. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah hanya untuk melaporkan bahwa ibuku meninggal? Aku memohon kepada Kaisar Giok untuk mengeluarkan dekret. Untuk meminta Yang Jian menyelidiki kebenaran pembunuhan Moniang. Dan menghukum pembunuh di Laut Timur. Jika Kaisar Giok memiliki instruksi, aku bersedia pergi ke Laut Timur untuk menyelidiki. Palan. Dewa Chijiao dengan jahat menyerang Donghai dan Xiaowang. Aku memohon Kaisar Giok untuk menghukum Chijiao karena memfitnah. Moniang masih muda dan memiliki sihir yang kuat. Jika dia tidak dibunuh oleh orang jahat dari Laut Timur, bagaimana dia bisa mati tiba-tiba? Apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa Moniang dibunuh oleh roh jahat dari Laut Timur? Aku tidak memiliki bukti. Jadi aku memohon Kaisar Giok untuk menyelidiki kebenarannya. Permaisuri Yudi. Kebenaran tentang kematian Moniang adalah laut sedang bergelora. Itu disebabkan oleh alam. Dan bahaya alam sering terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan Laut Timur. Moniang sedang menyelamatkan orang di sini. Ya, dia kelelahan saat menyelamatkan orang. Maka itu tidak ada hubungannya dengan Laut Timur kita. Kaisar Giok tidak berbelas kasihan. Berapa banyak orang yang telah meninggal di sungai, danau, dan laut? Jika untuk kematian seorang manusia biasa. Dan mengerahkan banyak orang untuk menyelidiki. Jika itu benar, Yang Jian akan kelelahan. Tidak mungkin menyelidiki semuanya. Karena air dan api tidak berbelas kasihan. Jadi orang menyalahkan kematian di sungai, danau, dan laut pada bahaya alam. Banyak setan air dan monster laut sering merugikan orang. Tetapi mereka bisa lolos dari hukuman. Jadi perlu menyelidiki sebuah kasus untuk memperingatkan yang lain. Membunuh satu untuk memperingatkan 100. Ini sungguh tidak masuk akal. Selain itu, Moniang memiliki pengaruh yang luas di antara rakyat. Dan sangat dicintai oleh rakyat. Dewa telanjang kaki, aku bertanya padamu. Muncak Niang dibunuh. Apakah kamu mencoba menyelamatkannya? Ketika Ratu Ibu, peri kecil, dan Bodhisattva Guanyin tiba, jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya dan tidak bisa diselamatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Selama 10 tahun terakhir, Lin Shimo berada di laut. Dia membantu orang yang dalam kesulitan. Dia melindungi orang, mengurangi penderitaan, dan menghukum kejahatan serta mempromosikan kebaikan. Dia terkenal di sepanjang pesisir dan tersebar luas dan dikagumi. Ada wanita aneh seperti itu di dunia.
Dia benar-benar bisa disamakan dengan Dewi. Seperti yang dikatakan Venus. Ibuku dianggap sebagai Dewi di kalangan rakyat. Dan dihormati oleh dunia sebagai Nona Lin. Ketika dia masih hidup, nelayan secara spontan mengumpulkan uang untuknya. Dan ingin membangun kuil dan patung untuknya. Ini menunjukkan rohnya yang menyentuh. Dia meninggal sebelum melihat kematiannya. Yang menunjukkan kebajikannya yang besar. Xiaoxian, mohon minta Kaisar Giok dan Ratu Ibu untuk menganugerahinya. Tidak. Dewa telanjang kaki mengatakan bahwa Moniang dibunuh oleh seorang penjahat. Siapa penjahatnya? Jika apa yang dikatakan Dewa telanjang kaki tidak benar, apakah terlalu terburu-buru untuk menganugerahkan gelar Dewa Laut? Xiaolong juga berpikir itu tidak mungkin. Kaisar Giok pernah memerintahkan bahwa masalah ini tidak akan dibahas. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, dia berubah pikiran. Apakah Anda mencoba membuat Kaisar Giok terlihat tidak bisa dipercaya? Xiao Qing juga berpikir itu tidak mungkin. Zheng Chao Xiang Due. Itu yang saya pikirkan. Tolong berhenti berdebat. Dewa telanjang kaki. Anda tidak mengatakan apa-apa. Mari kita kesampingkan dulu. Ayo pergi. Hari ini kita telah menyingkirkan penyihir untuk membalas dendam saya. Dan kita telah menghilangkan kekhawatiran kita. Pertempuran hari ini, semua orang memberikan kontribusi besar. Ayo, mari kita mabuk malam ini. Ayo, mari kita bersenang-senang malam ini. Anggur yang enak, hahaha. Apa yang kamu lakukan? Pergi berdiri di sana. Hei, hei, hei. Hari ini, saya akan menyediakan semua anggur dan daging untuk Anda. Makan, makan, makan. Makan, makan, makan. Yang mulia, hari ini, Xiaxi dan Jiayo mengalami kerugian paling besar. Bayi suci kita dibunuh oleh penyihir itu. Itu membuat saya sangat sedih. Ya, Yang mulia, kita tidak akan memiliki alat sihir lagi. Mulai sekarang, senjata sihir Anda hanyalah hiasan. Hahaha. Itu hanya 2 ikat pinggang yang rusak. Semua demi tujuan besar Yang mulia. Mengapa Anda harus sedih? Benar? Ya. Eo. Mari kita minum. Yangong, kami sedang makan di sini. Kamu lapar? Aku tidak peduli dengan anggur dan daging. Tapi hukuman ini tidak adil. Kamu masih tahu keadilan? Kamu tidak datang ketika aku memintamu membunuh penyihir. Kamu datang ke saya, tapi kamu datang. Aku akan menghukummu untuk melihat kami makan. Aku juga menghukummu. Apa lagi yang harus kuhukum kamu? Bagaimana menurutmu kita harus menghukumnya? Yang mulia, aku benar-benar mengalami serangan sakit kaki. Aku tidak sempat membunuh Moniang. Tapi aku sempat mengejarmu masuk istana. Mari kita hukum dia. Setelah kita selesai makan dan minum, biarkan dia membersihkan meja. Tidak bisa. Terlalu mudah. Tidak mudah baginya. Dia datang dengan kaki pincang, tanpa makan, dan pulang dengan 1 kaki pincang. Jika ini tersebar, orang akan kata, Yang mulia, kamu sangat tidak adil. Menurutku, ketika kita kenyang dan mabuk, biarkan dia makan seperti anjing. Biarkan dia makan tulang sisa. Dan tidak akan ada yang tersisa. Ide ini sangat bagus. Hei, kamu dengar itu? Oak. Semua tulang di lantai akan menjadi milikmu nanti. Yang mulia, jika kamu tidak menghabiskan semua tulang, aku akan mengambil tulangmu dan memberikannya kepada anjing. Ayo, mari kita minum. Ayo, mari kita minum. Minum sampai mati, anjing liar. Ini semua ide bodohmu. Hei, idenya agak buruk. Tapi tulangnya masih segar. Hei, ini cukup segar. Hei, ide earlierku. Lihat. Zhang Gong.
Tulang ini cukup berbeda. Itu digigit oleh gigi emas hiu putih besarku. Sekarang sudah berubah. Pergi, hahaha. Semuanya. Sejak 4 saudara, kita menguasai 4 lautan. Semuanya berjalan cukup baik. Ada nyanyian dan tarian. Dan orang-orang bahagia. Kakak Wang benar. Ini juga karena kita mengelola dengan baik. Itu si dewa telanjang yang menjengkelkan. Berulang kali meminta Kaisar Giok untuk menganugerahkan semacam dewa laut. Aku benar-benar tidak mengerti. Kita, Raja Naga yang hormat, memiliki pengalaman ribuan tahun. Tapi membiarkan seorang gadis tanpa pengalaman mengatur. Bahkan jika dia menjadi dewa laut, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan istana naga kita. Tidak, itu tidak benar. Meskipun dia tidak bisa mengatur istana naga, tapi dia bisa memandang rendah kita. Dan mengatur kita. Chang, seorang dewa telanjang sudah cukup untuk kita waspadai. Ditambah seorang wanita. Oh, dia sangat cerewet. Dia akan membuat masalah bahkan jika tidak ada masalah. Ya, aku tidak memikirkan langkah ini. Hei, si dewa telanjang ini. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Ya. Kita harus waspada. Setelah gencatan senjata, dewa telanjang mungkin akan membuka masa lalu lagi. Ya, Senior. Kamu dan aku harus bekerja sama untuk menghilangkan fantasinya. Fantasi. Tuan Li. Tuan Li bisa datang hari ini dari Guangzhou untuk menyelesaikan kasus ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan tersenyum di alam baka. Senior, Anda terlalu rendah hati. Saya sudah lama mengagumi reputasi putri Anda. Dia sedang dalam masa kejayaannya, tetapi meninggal untuk menyelamatkan orang-orang yang sangat disayangkan. Dan saya menangis. Sayangnya, ketika Moniang membuka toko beras saya untuk membantu korban, saya masih bersikeras Anda membayar saya. Memikirkannya sekarang, saya sangat malu. Tuan Li bisa datang untuk mempersembahkan korban kepada putri saya. Saya sangat berterima kasih. Saya telah melakukan perjalanan jauh. Saya melihat wajah sedih orang-orang sepanjang jalan, yang sangat menyentuh. Saya ingin menawarkan 10 hektar tanah subur untuk membangun kuil untuk Nona Lin. Silakan terima. Saya harus. Tidak, Tuan Li, ini sama sekali tidak mungkin. Tidak. Sangat, Tuan Li Parsi. Dengarkan saya. Tuan Li, Anda tidak bisa. Sama sekali tidak. Tuan Li, ayah dari keluarga Lin. Kami juga ingin memberikan penghormatan kepada Nona Lin, untuk mempersembahkan dupa kepada Nona Lin. Membakar uang kertas. Saya masih mengulangi permintaan sebelumnya. Saya harap Kaisar Giok dan Permaisuri menyetujui. Silakan lanjutkan. Karena Moniang telah menjadi dewi sejati di hati orang-orang. Telah menjadi dewi sejati. Saya dengan rendah hati meminta pengadilan surgawi. Tolong anugerahkan Moniang sebagai dewa laut sejati. Berikan dia status dewa. Dan bantu dia menjadi abadi. Untuk memastikan kedamaian abadi di laut. Kaisar Jaek.
Anda tidak boleh melakukan ini. Kaisar Giok sudah memberikan instruksi terakhir kali. Untuk menunda masalah ini. Dan kali ini, Bareford Immortal mengusulkan untuk menganugerahkan. Ini mengganggu keadilan surga. Dan ini disengaja. Kaisar Giok berkata untuk membahasnya nanti. Hari ini adalah waktunya untuk membahasnya. Tubuh Fana Yu telah meninggal. Jika dia tidak dijadikan dewi, Dunia akan kehilangan Moniang. usaha Xiao Xian dan Bodhisattva Guanyin selama bertahun-tahun Akan sia-sia. yang lebih penting. Banyak orang akan mati di laut mulai sekarang. Sayang sekali. Sayang sekali. Ternyata Qi Jiao dan Moniang adalah guru dan murid. Oh, ini tanpa pamrih dan bermanfaat. Yudi menyadikan montak Niang Ziorang Devi untuk menyelamatkan orang-orang dari laut dan juga peduli pada semua makhluk hidup di hatinya. Dan harmoni dari 3 alam. Ok. Jangan bahas ini dulu, Kaisar Giok. Semua dewa, pulanglah. Kaisar bijaksana. Yang Shengguan. Yang Shengguan. Yang Shengguan. Hei. Yang Shengguan. Kenapa dia hilang? Apa aku melihatnya dengan benar? Dia di mana? Sumbangkan untuk membangun kuil untuk Nona Lin. Sumbangkan untuk membangun kuil untuk Nona Lin. Nona Cuilian menyumbang untuk membangun kuil. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih. Warga desa yang terhormat. Nona Lin telah melakukan perbuatan besar. Ayo sumbangkan untuk Nona Lin. Untuk membangun kuil. Semuanya, mohon berkontribusi. Terima kasih. Tuan muda. Tuan muda, Tuan muda. Tuan, mohon tinggalkan nama Anda. Mohon tinggal. Hey, Teruskin. Ayo, pindahkan dengan cepat. Geser itu. Hey. Oh, itu bagus. Jah, Hanya dalam beberapa hari, kita sudah mengumpulkan begitu banyak barang. Aku pikir tidak akan lama lagi. Kita akan memiliki segalanya. Ini menunjukkan betapa beratnya Moniang di hati orang-orang. Barang-barang ini, aku akan meminta seseorang untuk memindahkannya kembali. hitung dan daftarkan. Dan dikelola oleh profesional. Hey. Hei, ayah, jangan pergi mengumpulkan uang besok. Dan cepat pilih lokasi dan bangun kuil di Pulau Meizo. Oak, Ao. Teruskin.
Hei, hei, hei. Hei. Aku tidak menyangka Moniang ini begitu populer. Hanya pamer. Tidak bisa dipercaya. Orang-orang tidak tahu. Orang datang dari jauh untuk berduka. Apakah itu layak? Publikasi seperti ini pasti akan mengganggu para dewa. Tidak baik untuk kita. Ya. Menurut pendapat Kaisar Naga, bagaimana kita harus merespons? Baiklah, mari kita gunakan sedikit trik. Perintahkan badai angin, hujan, dan petir untuk menghalau kerumunan. Dan selesai. Oak. Teman-teman, mari kita semua berdoa untuk Nona Lin. Semoga langit memiliki mata, dan biarkan dia segera naik ke surga. Tanyakan pada Kaisar Giok. Dua Meritapi Kimation, Nona Lin. Dua Menanges. Dan Dewa Tersentuh. Perkati Nona Lin. Perka. Ya, kami sudah bekerja keras untuknya. Benar. Munder. Si peri kecil tidak pernah menyangka penobatan Moniang sebagai dewa laut begitu sulit. Apa yang dikatakan Dewa Agung itu benar. Hanya saja, 4 raja naga agak kejam. Hanya peduli dengan dunia kecil mereka sendiri. Dan menghalangi. Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah mengajukan petisi beberapa kali, tapi keempat raja naga mengatakan hal yang sama. Dan sangat menentang. Bodhisattva. Aku memohon Bodhisattva datang ke surga. Kaisar Giok tidak akan menolak permintaanmu. Kita tidak bisa ikut campur urusan surga seenaknya. Kalau tidak, bukankah itu akan meninggalkan celah? Maka murid kita akan gagal. Dewa telanjang kaki. Apakah kamu masih ingin meminta gelar Dewa Laut? Aku tidak berniat meminta gelar Dewa Laut. Kenapa? Aku hanya meminta Kaisar Giok membuka matanya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dunia fana. Baik. Minta Kaisar Giok untuk Afongoluyan. Kaisar Jayak. Jadikan ibuku Dewa Laut. Tolong jadikan ibuku Dewa Laut. Mereka sedang mengajukan petisi. Moniang bertindak untuk surga, untuk menyenangkan rakyat. Soal menjadi dewa laut, Moniang tidak pernah punya ambisi seperti itu. Ini semua salahku.
Karena kehendak rakyat, sejalan dengan kehendak surga. Jadi itu sudah diamini. Bodhisattva Guanyin menasihatiku untuk tidak melakukan ini. Itu tidak berlebihan. Pikiran surgawi juga harus sesuai dengan kehendak rakyat. Apa yang baru saja kamu lihat cukup mengejutkan. Tindakan montak niang. Benar-benar cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Bagaimana menurutmu, para dewa? Aku memenangkan hati Kaisar Giok. Menurutku Dewa Laut harus melakukannya. Dan aku pikir tidak apa-apa. Anak itu memanggil ibunya. Silakan dibahas nanti. Di dunia fana, anak-anak memanggilnya Niangma. Aku sudah berdiskusi dengan Bodhisattva Guanyin. Jika rohnya bisa diturunkan selama ribuan tahun, lebih baik menjadikannya Dewi Wulas Asih. Silakan putuskan. Tolong pikirkan sekali lagi. Kaisar, tolong pikirkan sekali lagi. Pikirkan sekali lagi, Kaisar Giok. Yudi, tolong pikirkan sekali lagi. Lihat ini. Jade Kandia Mazu. Masuk. Jah, Baik. Karena itu berarti Bodhisattva Guanyin. Mari jadikan dia Dewi Laut. Dan pilih hari untuk menjadikannya abadi. Kaisar Bijaksana. Kaisar Yubijaksana. Kaisar Jayak Bijaksana. Baik, ayo pergi. Nok. Temui ayahku. Kurasa kau memanggilku ke sini. Untuk memberiku perintah. Kau berlutut. Ayah, ada apa denganmu? Kau berlutut. Ayah, ada apa denganmu? Kenapa kau marah sekali? Apa kau bingung? Aku tanya, apakah kau membunuh Lin Muniang? Elayena Munian. Oh, kupikir itu sesuatu yang besar. Kau berlutut. Ayah, ada apa denganmu? Ada apa? Raja Naga, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Mari kita bicarakan. Hah, Aku tidak menakutinya. dia yang menakutiku hari ini. Tom. Ayah, Kenapa kau semakin penakut? Bukankah dia hanya anak seorang nelayan? Dia sudah mati, lalu apa? cut. Lagi pula, bukankah kau yang memintaku untuk memberinya pelajaran? Kenapa kau menyalahkanku lagi? Kau benar. Ya, aku hanya memintamu untuk memberinya pelajaran. Kapan aku memintamu untuk membunuh Moniang? Ayah, Penyihir ini benar-benar kuat. dan dia memiliki senjata ajaib untuk melindungi dirinya. Jika aku tidak menggunakan semua kemampuanku, Bagaimana kita bisa memberinya pelajaran? tapi kita hanya kehilangan kendali. Kita membunuhnya. Seret bajingan pemberontak ini keluar dan pukul dia dengan keras. 50 pukulan tongkat tembaga. Tidak. Siapa yang berani? Kau hanya raksasa mati. Aku berani. Tambahkan 10 cambukan lagi. Total 60 pukulan tongkat tembaga. Ayah, aku tahu kesalahanku. Raja Naga, tenanglah. Jika kau ingin memukul, pukul aku. Baik-baik. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan memukulnya dengan 60 tongkat tembaga. Atau mengusirmu ke istana dingin. Aku di istana dingin. 60 baik, cukup 60. 60 lebih baik dari 70. 60 baik. Kalian berdua pergi. 60 pukulan untuk masing-masing.
Dewa abadi membantu Dewa Laut. Akhirnya berhasil. Yang merupakan peristiwa bahagia. Mengandalkan nama Bodhisattva, aku memberitahu Kaisar Giok. Minamai Bodhisattva Mazu. Kaisar Giok mengangguk setuju. Dia akan memiliki lebih banyak tugas sulit di masa depan. Dan harus menanggungnya. Yang mulia, Yang mulia, yang mulia. Pelanggan, yang mulia, apa gunanya? Kalian berdua berjengkel. Apakah kalian ingin membunuhku? Oh, ini adalah kehendak Raja Naga. Hei, Palan. Wen Guang. Laporkan kepada Raja Naga. Eksekusi sudah selesai. Kami melakukannya dengan sangat hati-hati. Ya, dengan sangat hati-hati. Ja. Sakit? Tidak. Sakit. Kamu hampir menyebabkan bencana. Kalau tidak, aku akan terlibat. Kamu juga akan mengalami bencana. Ayah benar. Kamu tahu siapa Lin Muniang? Oh, aku tahu. bukankah dia putri Lin Yuan di Pulau Meizo? Omong kosong. Lin Muniang adalah Daxian yang dipilih oleh Ratu Ibu. Dipilih dari rakyat sebagai Dewa Laut. Kekuatan magisnya diberkahi oleh Barefot Immortal dan Guanyin Bodhisattva. Aku bilang kenapa penyihir itu begitu sulit ditangani. Lin Montak yang dibunuh olehmu. Barefot Immortal langsung pergi ke istana Ling Xiao dan meminta Kaisar Giok mengirim Yang Jian untuk mencari kebenaran dan menghukum pembunuh dengan keras. Ayah, kamu harus menyelamatkanku saat ini, atau anak ini akan mati. Untuk menghukummu, kami mengikuti instruksimu. Benar. Ok. Jadi aku berusaha keras membantah di istana Ling Xiao. Aku bilang laut terlalu kasar. Moniang mati mencoba menyelamatkan orang. Aku bisa lolos. Kalau tidak, aku akan menghukum Moniang. Dan kebenaran bahwa kamu membunuh Moniang dan perbuatanmu sebelumnya akan terungkap ke dunia. Fo Fak Sing Sing. 60 tongkat tembaga yang ayah pukulkan padaku itu nyata. Asli. Masih tidak percaya? Pangeran, pulanglah ke Skiviko istana. Parenti. Ayah, apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku belum selesai bicara. Kaisar telah memerintahkan bahwa Moniang adalah Dewa Laut. Dan nama dharmanya adalah Mazu. Dia akan menjadi dewa dan membuatnya abadi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan. Ayah. Dia menjadi peri. Kami bekerja sangat keras. Banyak prajurit udang dan jenderal kepiting mati. Kami tidak mengirimnya ke neraka, tapi kami mengirimnya ke surga. Aku sangat marah. Yang mulia, Keskiviko istana. aku mengerti kekaguman dan kesedihan semua orang untuk Moniang. Tapi banyak orang datang untuk berduka dan menyembah Moniang setiap hari. Dan keluarga Moniang tidak tahan. Sekarang Pulau Meizo membangun kuil Mazu. Aku harap kamu akan mendengarkan saranku untuk menyembah Moniang dengan cara yang berbeda. Mengapa tidak pergi ke lokasi pembangunan kuil dan mengingat Moniang dengan tindakan nyata dan memberikan ketenangan pada keluarga Moniang? Apakah kamu pikir ini ide yang bagus? Ya. Mari kita semua pergi ke kuil Mazu untuk membantu. Mari kita lakukan sesuatu yang praktis untuk Moniang. Lebih baik daripada hanya meneteskan beberapa air mata. Terima kasih telah datang untuk menghormati putriku. Aku sangat berterima kasih. Silakan datang dan lihat. Apa itu? Apa? Hei, lihat. Ini permainan sungguhan. Kaisar Jayak memerintahkan. Dia dinamai Dewi Laut. Bernama Mazu. Pada hari ke-9 bulan ke-9, dia naik dari laut dan naik ke surga. Ibuku telah menjadi dewa. Ya, Karunia dewa melimpah. Kehormatan ibuku. Dan berkah semua orang. saudariku telah menjadi dewa.
Ibuku akan disebut Mazu mulai sekarang. Matsu, Dewi Laut. Aku adalah Mazu. Aku suka ini. Aku suka ini. Hei, Monyang telah menjadi Dewi Laut. kita semua harus bekerja lebih keras. Aku sudah berdiskusi dengan keluarga Lin. Pada hari ke-9 bulan ke-9 kalender lunar, Nona Lin akan naik ke surga di depan kuil Mazu dan menjadi dewa. Jadi, proyek ekspansi kita harus selesai pada hari ini. Aku Manjarti. Teman-teman, mari bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras. Aku sudah bekerja di kuil Mazu seharian. Aku lapar dan lelah. Ayo, Mas Neva. Oak, kamu istirahat, aku yang masak. Oh, sayang. Sayang, sayang. Ayo lihat, cepat datang. Cepat datang. Ada apa lagi? Lihat, makanan sudah ada di meja. Ada nasi, lauk. Dan anggur. Siapa yang membuatnya? Jah, Shengkuan sudah kembali. hei, ada baju. Dan surat. Kenapa Shengkuan meninggalkan bajunya di rumah? Tidak. Kenapa ada baju wanita di sini? Mungkinkah Shengkuan menikah di luar? Ayah, hari ini ulang tahunmu. Aku khusus menyiapkan pesta ulang tahun untukmu. Aku berharap kamu berbahagia dan panjang umur. Ayah dan ibu. Kalian tidak pernah membeli baju bagus untuk diri sendiri. Mereka menjual babi gemuk itu untuk membuatkan saya gaun sutra. Meskipun baju itu rusak karena saya akan selalu mengingat kasih sayang ini. Untuk menunjukkan bakti saya membuatkan 2 mantel katun satin untuk kalian. Tolong terima ini. Selain itu, saya mungkin tidak bisa mengunjungi kalian untuk waktu yang lama. Saya harap kalian menjaga diri, anak yang tidak berbakti ini. Shenxian. Ini dibuat untuk kami sebelum kami meninggal. Kamu bilang anak ini sangat boros. Baju yang sangat bagus. Kami tidak berani memakainya. Bukan kami tidak mau memakainya. Hanya saja kami tidak punya uang sebelumnya. Peti mati sudah dibuat. Jangan sia-siakan baktinya. Coba pakai. Coba pakai. Jah, Tuan, Hei, Paman Yang. Kamu panggil pelayan kami untuk membantu di sini. Baik. Ya. Nyonya, Anda terlihat sangat cantik dengan baju ini hari ini. Jah, pas sekali. Kamu bilang anak kita. Dia tidak punya pena atau penggaris. Bagaimana dia tahu ukuran kita? Kenapa kamu begitu bingung? Shen Kuan adalah dewa. Bagaimana mungkin dia salah? Kamu pikir ini Shen Kuan kita yang sudah meninggal? Kita salah. Anak ini lebih berbakti. Terima kasih kepada anakku, sehingga kami bisa memakai baju yang bagus seperti ini. hari ini adalah ulang tahun saya. Saya sendiri lupa. Dia masih ingat ibunya. Ini anak kita yang memasakkan makanan enak untuk kita. Ini ulang tahun besar, sekali dalam 10 tahun. Saya sudah merayakan 6 kali. Tapi saya belum pernah merayakan ulang tahun kecil seperti hari ini. Membuat saya sangat bahagia. Dan sangat nyaman. Shen Kuan. Eo Minam. Eo Minam. Anakku. Shen Kuan. Kau, brengsek. Cepat pergi dari sini. Kalian berdua cari tahu keberadaan penyihir itu.
Bagaimana kabarnya? Kita berhasil. Lin Munyang ini hanya anak nelayan biasa di Pulau Meizo. Apa hubungannya dia dengan Bodhisattva Guanyin dan Dewa Telanjang Kaki? Hal bagiannya. Bahkan Raja Naga pun tidak tahu. Bagaimana mungkin kita tahu? Ya, kita harus menyalahkan Dewa Telanjang Kaki. Dia terlalu licik. Seperti kata pepatah, orang telanjang kaki tidak takut pada yang bersepatu. Orang telanjang kaki itu menipu kita semua yang bersepatu. Li Mengyang dibunuh oleh kita. Tapi Mazu akan hidup selamanya. Ini akan lebih merugikan kita di masa depan. Ya, kita membunuh siluman wanita. Tapi Mazu telah menjadi dewa laut. Dia pasti akan balas dendam pada kita. Oh, ini sudah tamat. Ini sudah berakhir. Tidak heran dia akan datang untuk kita. Aku tidak membunuh Li Mengyang. Aku tidak terlibat. Untungnya, aku sakit lebih awal hari itu. Meskipun tuanku membuatku makan banyak tulang, yang membuatku tidak bisa mencerna selama 3 hari. Hei. Setidaknya, kematian Lin Munyang tidak bisa disalahkan padaku. Kau pikir kau bisa lolos? Jika aku tahu membunuh Lin Munyang Akan menimbulkan masalah. Lebih baik aku memotong bambu. Tenanglah. Kalian sekawanan penjkat. Untungnya, setelah mati, Yama di neraka yang memutuskan apakah dia akan bereinkarnasi atau dikirim ke neraka ke-18. Bahkan jika penyihir itu dijadikan dewa oleh Kaisar Giok, kehidupan manusianya telah berakhir. Semua ingatannya di dunia manusia telah hilang. Bahkan jika dia menjadi dewa, dia tidak akan ingat bahwa kita membunuhnya. Ya, dia sudah mati sekali. Dan dia tidak menjadi dewa seperti yang lain. Menjadi dewa melalui latihan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Penyihir itu sekarang adalah dewa laut. Akan lebih sulit bagi kita untuk menghadapi Jiaying di masa depan. Jiayo, sini. Terutama lokasi konstruksi pulau tak bernama. Pertama, percepat. Dan pastikan keamanan. Ya, kamu harus berhati-hati. Pegang dengan hati-hati dan waspada. Hei. Cepat bangun. Baik saja. Hati-hati. Tidak apa-apa. Semuanya, hati-hati. Jika terluka, itu akan mengganggu pekerjaan. Santai saja. Tidak apa-apa. Teman-teman, kita sedang melakukan hal besar. Kita tidak boleh ceroboh. Bekerja keras. Hati-hati. Oak. Ale. Bekerja lebih keras. Sapitan. Oh, hujan dan angin. Tapi belum berhenti. Bagaimana kakak Xia bisa naik ke surga dan menjadi dewa? Jah, banyak orang datang untuk mengantarnya secara spontan. Ada juga banyak orang dari luar pulau. Mereka semua datang dengan perahu. Hujan sangat deras. Ombak tinggi dan angin kencang. Apa yang harus kita lakukan? Sangat sulit. Ayah, kenapa kita tidak ganti tanggalnya? Cuacanya tidak menguntungkan. Tidak, kita tidak bisa. Ini adalah hari yang ditentukan oleh para dewa. Tidak ada yang bisa diubah. Kalau begitu ganti tempatnya. Bagaimana kalau kita mengantar Mazu di halaman kita? Benar. Mazu dinobatkan sebagai Dewi Laut. Masuk akal untuk mengantarnya di tepi laut. Tidak bisa diubah. Waktunya telah tiba. Mari bersiap untuk melepas Mazu. Hujan sudah berhenti. Hujan sudah berhenti. Berhenti. Apa yang terjadi? Lihat, Lihat, sudah berhenti. hujan sudah berhenti. Hujan sudah berhenti. Apa yang terjadi? Sudah keluar. Lihat, hujan deras. Matahari sudah keluar. Bahkan petir, kilat, angin, dan hujan memberi jalan. Ini menunjukkan Mazu telah menjadi dewa. Sesuai dengan kehendak rakyat dan kehendak Tuhan. Ya, Perempuan aneh dari Pulau Meizo, Lin Moniang. semuanya bersiap untuk melepas Mazu.
Keduanya datang. Luar biasa. Aromanya seperti wangi 20 tahun lalu. Wangi aneh. Ini adalah keajaiban. Oh, baunya sangat harum. Sama seperti wangi aneh saat aku lahir. Persis sama. Lin Moniang, perempuan aneh dari Pulau Meizhou. Dia membantu orang miskin, melawan angin dan ombak, serta menyelamatkan orang yang menyentuh dunia. Tetapi sayangnya meninggal karena penyakit lama. Langit dan bumi merespons hati rakyat. Dia dinobatkan sebagai Dewi Laut. Bernama Mas U. Dia dijadikan dewa. Bertemu Mas U.